Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Rizalda, NIM 1901619 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai gangguan berbahasa. Adapun pada penjelasan kali ini terdapat 3 submateri. Yang pertama yaitu konsep gangguan berbahasa, yang kedua jenis dan penyebab gangguan berbahasa, dan yang ketiga, cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Materi yang pertama yaitu konsep gangguan berbahasa. Menurut Violita tahun 2019, pada halaman 795, gangguan berbahasa merupakan ketidakmampuan seseorang dalam mengeluarkan kata-kata yang disebabkan oleh kerusakan pada daerah yang berfungsi dalam proses berbahasa. Sedangkan menurut Firman, dalam Violita tahun 2019, halaman 78, gangguan berbahasa diartikan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan organ yang berpengaruh atau yang berperan pada saat penggunaan bahasa. Adapun gangguan berbahasa sendiri dapat menyebabkan yang pertama yaitu gangguan pada saat mengartikulasikan suatu ucapan yang mengakibatkan perubahan suatu suara dan bisa jadi suatu suara itu hilang pada saat diartikulasikan. Oleh karena itu, orang yang mengalami gangguan berbahasa sulit untuk berinteraksi, memahami, dan menganalisa informasi. Materi yang kedua yaitu jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Menurut Siddhartha dalam Muzayanah tahun 2014, halaman 59, gangguan berbahasa terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan yang ketiga gangguan berpikir. Yang pertama yaitu gangguan berbicara. Adapun gangguan berbicara di sini terbagi menjadi 2, yaitu gangguan mekanisme berbicara dan gangguan psikogenik. Adapun gangguan mekanisme berbicara merupakan suatu proses produksi ucapan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru. Maka, gangguan yang berdasarkan oleh mekanisme berbicara ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan paru-paru, pita suara, lidah, rongga mulut, dan kerongkongan. Yang kedua yaitu gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik ini sebenarnya tidak bisa atau kurang tepat jika disebut sebagai suatu gangguan. Akan lebih tepat jika ini disebut variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Ya. Adapun pada gangguan psikogenik ini terbagi menjadi 3, yaitu berbicara manja, berbicara gagap, serta berbicara kemayu. Adapun penyebab dari gangguan berbicara ini ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hambatan yang disebabkan oleh pendengaran. Yang kedua, hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan moral motorik. Yang ketiga yaitu masalah keturunan. Yang keempat, masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua. Yang kelima, faktor televisi. Yang keenam, keterbatasan kemampuan kognitif. Dan yang terakhir yaitu gangguan pervasif. Masuk ke gangguan berbahasa.
Gangguan berbahasa di sini berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa dan bagaimana cara kita untuk menguasai bahasa tersebut pada saat berkomunikasi dengan manusia. Gangguan berbahasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gangguan berbahasa faktor medis dan gangguan berbahasa faktor lingkungan sosial. Adapun gangguan berbahasa faktor medis ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh kelainan fungsi otak ataupun kelainan alat-alat bicara. Yang mana contoh dari gangguan berbahasa faktor medis ini bisa kita lihat pada saat orang tidak bisa berbicara karena bisu, cadel, dan lain-lain. Sedangkan gangguan berbahasa faktor lingkungan sosial ini gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti yaitu orang tersebut tinggal di tempat yang terisolasi dari lingkungan hidup ke manusia yang sewajarnya, sehingga tidak dapat mempelajari atau menguasai suatu bahasa pada masyarakat umumnya. Yang ketiga yaitu gangguan berpikir. Adapun gangguan berpikir di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pikun atau demensia. Pikun di sini merupakan suatu penurunan fungsi memori atau daya ingat dan daya pikirnya dari hari ke hari yang semakin buruk. Dari pikun tersebut menyebabkan gangguan berbahasa pada saat orang itu berkomunikasi. Yang kedua yaitu schizofrenik. Schizofrenik adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Dulu, para penderita schizofrenik kronik juga dikenal dengan schizophrenic word salad. Para penderita ini dapat mengucapkan word salad dengan lancar, dengan volume cukup, ataupun lemah sekali. Curah verbalnya penuh dengan kata-kata, neologisme, irama, serta intonasinya menghasilkan curah verbal yang melodis. Seorang penderita schizofrenik ini dapat bicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikurangi beberapa kalimat. Gaya bahasa schizofrenia dapat dibedakan dalam beberapa tahap menurut berbagai kriteria. Yang utama adalah diferensiasi dalam gaya bahasa schizofrenia, halusinasi, dan pasca halusinasi. Yang ketiga yaitu depresif atau dapat diartikan sebagai orang yang tertekan sehingga hal tersebut mengganggu cara berpikir atau mekanisme berpikir mereka. Materi yang ketiga yaitu cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Ada dua hal yang harus dilakukan untuk menangani dan mencegah gangguan berbahasa pada seseorang. Yang pertama yaitu secara fisiologis dan neurologis. Dalam aspek ini, dokter memeriksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah gangguan tersebut disebabkan oleh alat pendengaran, sistem pendengaran, atau pada daerah otak yang berfungsi dalam mengatur mekanisme pendengaran, bicara, dan otak yang mampu memproduksi kemampuan berpikir. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan yang lebih lengkap untuk dapat mengetahui apa penyebab gangguan yang dialami seorang tersebut. Untuk diagnosa di sini berguna untuk mengambil tindakan yang tepat untuk
menangani gangguan yang dialami orang tersebut. Yang kedua yaitu secara psikologis. Pemeriksaan secara psikologis dibutuhkan untuk mengetahui fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan kemampuan berbicara dan berbahasa, seperti tingkat inteligensi serta tingkat perkembangan sosial emosional anak. Pemeriksaan psikologis ini bertujuan untuk memantau sejauh mana pengaruh dari hambatan yang dialami oleh anak terhadap perkembangan emosional dan intelektualnya. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak, maka orang tua dapat mengambil tindakan tepat untuk menangani hal tersebut. Misalnya melakukan terapi bicara, atau jika anak telah cukup umur, bisa dimasukkan pada sekolah yang memberikan layanan khusus terhadap anak yang mengalami gangguan berbahasa. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.